Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan memberikan review untuk sepeda apa ini ya, vintage bike, yang adalah merupakan sebuah sepeda warisan leluhur ini. Oke, ini adalah frame federal dengan sistem apa namanya, sambungan yang masih menggunakan sistem apa namanya, slugs ya, atau keni kalau orang Jawa nyebutnya. Nah, bahan dari sepeda ini adalah besi. Ini frame besi, jadi the steel is real. Ini bahan besi. Biasanya saya gunakan untuk boncengin anak aja. Tapi karena emang jarang ya, sepeda ini jarang banget digunakan karena emang si Jena udah bisa sepedaan sendiri dan dia lebih suka main sendiri sama temennya daripada ikut sepedaan sama papa mamanya sepertinya sih. Jadi sepeda ini cukup jarang digunakan. Nah, apa saja yang saya lakukan atau saya berikan ubahan untuk menyegarkan tampilan dari sepeda ini, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum ke sana kita akan coba perhatikan dulu framing dari sepeda ini. Oke. Seperti saya tadi bilang, framenya itu dia menggunakan sistem apa ini namanya, slugs atau lux ya, saya lupa. Pernah ngobrol-ngobrol sama temen yang emang dia pecinta vintage, ini ada istilahnya sendiri untuk sistem sambungan yang model pakai keni kayak begini. Bahannya besi, benar-benar besi. Kemudian ada beberapa pin untuk router kabelnya di sini. Fisiknya sih karena dia emang besi dan ini dulu cukup tidak terawat sampai akhirnya saya temukan dan saya rawati kembali. Jadi ini ada banyak bekas scratchnya. Ini Federal, tulisan di sini Federal. Saya nggak tahu apakah ini frame Federal atau bukan. Mungkin teman-teman yang lain yang emang tahu tentang sepeda vintage bisa membantu saya nanti di kolom komentar. Oke, ukurannya cukup panjang, saya nggak tahu, ini belum saya ukur, nanti akan coba saya ukur. Kemudian seat postnya masih menggunakan seat post besi chrome, bila besi chrome. Sadelnya saya menggunakan NTT. Ini copotan Helios C3 saya yang kemarin saya upgrade ke EC90. Ada battle cage-nya Eterna. Kemudian pedalnya, aksesorisnya dulu ya. Pedalnya saya menggunakan Oxo, pedal biring, lumayan ringan, ini lumayan loncar juga. Kemudian ada pannier di belakang. Saya berikan lampu di sini supaya terlihat lebih klasik. Di depan satu, di belakang satu, ada lampunya. Oke. Lalu stangnya ini masih menggunakan stang model bangau katanya, yang nggak saya ubah sama sekali dari orinya karena saya takut nanti nggak kompatibel sama forknya depan ini. Kemudian drawbarnya ini drawbar yang benar-benar flat, meskipun ini drawbar ala-ala ya, saya belinya itu second dapatnya bersama dengan shifternya si Revo Shift 7 speed ini. Jadi ini 2 kali 7 speed, bisa untuk 3 juga sebenarnya di sini. Lalu brake levernya ini bawaan dari si sepeda ini saya manfaatkan kembali karena memang bentuknya masih bagus dan fungsinya juga masih maksimal. Lalu ada hand grip ala-ala juga, ini saya beli aksesorisnya di Facebook Marketplace. Oke, kemudian U-brake depannya saya ganti pakai U-brake-nya Stratos S3 lama. Nah, ini long cage ya U-brake ini. Jadi ini kalau pakai short cage dia nggak bisa karena jarak di sini itu benar-benar sangat jauh atau sangat lebar. Jadi harus pakai U-brake-nya yang long cage. Nah, ini cukup berdarah-darah gantinya karena U-brake long cage ini ternyata harus membuat ubahan di bagian sini. Jadi lubang untuk bautnya ini ternyata di forknya ini terlalu kecil, jadi saya harus melubangi di situ dengan menggunakan bor. Enggak melubangi sih, tapi cuma membesarkan ukuran lubang untuk bautnya dari si U-brake ini. Nah itu jadi cukup berdarah-darah. Nah untuk alasan itu U-brake belakangnya karena dia tersembunyi di pannier, saya tetap mempertahankan pakai U-brake-nya si ori si sepeda ini karena emang fungsinya juga masih cukup maksimal. Dan di sini teman-teman bisa lihat batangnya itu kecil banget. Batang ini kecil banget. Kalau saya harus melubangi batang ini dengan bor supaya lebih besar lagi, saya khawatir nanti kekuatan
besi ini untuk nahan remnya ketika di jalan akan berkurang dan cukup berbahaya. Makanya saya tetap biarkan yang belakang tetap menggunakan U-brake yang ori ini. Memang fungsinya juga masih cukup maksimal. Oke, penir biasa ini besi, penir besi. Kemudian ada seat clamp di sini yang memudahkan kita untuk mengadjust si ketinggian sadelnya ini. Karena emang ini geometrinya sepeda balap vintage road bike ya, jadi emang geometrinya agak beda. Jadi kita nggak bisa ngulur sepeda ini si seat post ini terlalu tinggi. Tinggi saya 168 dan ini segini udah pas banget menurut saya buat tinggi badan saya. Mungkin kalau teman-teman di atas 170 bisa kayaknya agak diangkat lagi. Tapi nanti resikonya juga kita akan terlalu jauh untuk mencapai reach-nya di si flat bar-nya. Oke. Kemudian saya juga memasangkan footstep ya untuk boncengernya. Jadi ini cukup kuat untuk menahan si kaki anak kalau dia bertumbuh di sini. Bahkan untuk naik pun bertumbuh di sini tetap kuat. Saya menggunakan sebuah baut berukuran 12 inch. Kemudian untuk meletakkan atau sebagai kekuatan utama dari si penir ini saya menggunakan baut berukuran kecil ya. Ini sebenarnya baut untuk fender roda atau spatboard belakang, tapi karena nggak terpakai dan saya rasa pas untuk si penir ini, makanya saya pasangkan penirnya di sini. Di sini pun juga saya menggunakan baut berukuran 8 inch. Jadi ini kecil, tapi cukup kuat insya Allah buat nahan si penir dan boncenger belakang. Paling kalau anak tuh bobotnya sekitar 20-30 kilo masih kuat lah ya pakai sepeda ini. Dan karena emang forknya frame-nya ini besi, jadi dia cukup kuat buat nahan bobot anak di sini. Oke, lalu kabel-kabelnya ini saya ganti semuanya dengan kawat baru. Jadi supaya melancarkan shiftingnya atau perpindahannya dari si sepeda ini kawatnya baru semua. Karena dulu keluhan saya waktu saya bawa ke Nur Hayati Bike ke Bang Harun itu adalah shiftingnya itu keras baik untuk FD maupun RD. Setelah dicek Bang Harun ternyata ini fungsinya normal. Kemudian si sunrise ini yang di belakang juga fungsinya normal, hanya memang kabelnya berkarat jadi berat, makanya digantilah set kabelnya dengan set kabel yang baru dan ini sudah jadi lebih ringan lagi, jadi nggak kerasa berat sama sekali. Oke, yang kemudian yang saya suka dari sepeda ini adalah cranknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini cranknya itu. Nah, ini dia menggunakan Dotek, crank Dotek, kombinasinya ini 39 kayaknya ya, 395 mungkin 3950 atau 52 mungkin. Ini gede banget cranknya, emang gede banget. Mungkin harusnya ada satu chainring lagi yang lebih kecil ya, tapi mengingat jarak dari bottom bracket ke pedalnya ini kayaknya udah nggak bisa kalau pakai triple ya, jadi dia pakai double aja. Dan crank ini meskipun dia itu jadul banget ya, tapi dia itu loncar banget. Saya bisa katakan ini bahkan mungkin setara dengan loncarnya dengan crank-crank yang zaman sekarang yang dia sudah menggunakan sistem misalnya itu press fit dan seterusnya. Ini memang bottom bracketnya masih menggunakan bottom bracket yang model kotak BB nya, tapi ini loncar banget. Saya suka banget sama cranknya si Dotek ini. Nah, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa crank ini cukup banyak dicari oleh teman-teman yang menyukai vintage road bike atau vintage bike. Oke, kemudian FD yang dipakai Shimano. Ini juga Shimano, FD-nya Shimano model climb on. Di sini juga ada tulisannya Shimano. FD ini perpindahannya juga smooth banget, gampang banget buat mindah si rantai ini ke gear yang besar maupun ke gear yang kecil. Jadi ini enak banget, smooth banget perpindahannya. FD-nya Shimano. Kemudian di bagian RD-nya dia menggunakan RD Shimano
Shimano Tourney. Jadi karena dia Tourney, dia hanya bisa menjangkau ke 7 speed. Kalau Claris barulah dia ke 8 speed ya. Nah, RD Shimano Tourney ini dia short gauge. Karena dia hanya 7 speed, saya memasangkan sprocket 9 speed. Saya memasangkan sprocket 9 speed di sini karena dia hanya RD-nya itu 7 speed Shimano Tourney. Kemudian shifter di depannya juga Shimano SIS itu dia menggunakan 7 speed juga. Jadi dia hanya bisa menjangkau 7 dari 9 gigi ini. Jadi gigi yang paling kecil itu enggak saya fungsikan. Jadi saya abaikan gigi paling kecil. Lalu saya hanya mengambil gigi kecil nomor 2 ini sampai dengan gigi ke-34-nya. Ke-32T nya. Jadi 36 nya ini nggak bisa dipakai. Saya nggak pernah pakai gigi 36 juga karena kayaknya kalau kecuali climbing ke Suroloyo atau ke Klangon, ke Silancur atau ke Nepal kayaknya pakai 36. Tapi kalau nggak itu ya kayaknya 32 saya masih cukup. Jadi saya masih bisa mengandalkan gigi 32T ini. Kemudian rantainya saya menggunakan Shimano HG. Ini juga rantai baru. Jadi waktu saya ambil sepedanya saya langsung ganti ke wheelset Stratos S3. Ini wheelsetnya Stratos S3 dengan bannya Vitaya Roadrunner 700x28C. Langsung saya pasangkan sprocketnya Shimano ini 1136 dengan rantainya juga langsung saya ganti baru karena emang rantai yang lama udah nggak layak pakai. Oke, itu adalah perubahan yang saya lakukan di drivetrainnya. Dan shiftingnya dari si Shimano Revo Shift ini dia enak banget sistem perpindahannya. Ini unik ya karena dia mindahnya itu tinggal ditarik gini dan gini dan gini. Oke. Itu. Nah, ini mungkin sudah jarang ditemui di teknologi ini di sepeda-sepeda sekarang. Biasanya sepeda sekarang dia lebih menggunakan micro shift atau bahkan drifter ya. Tapi ini masih bisa diandalkan meskipun ini teknologi lama, tapi dia masih cukup bisa diandalkan. Oke, saya memasangkan sebuah bel kecil di sini. Kemudian ban depannya juga sama. Saya menggunakan wheelsetnya ya, Stratos S3. Dengan bannya juga menggunakan Vitaya Roadrunner. Ini tekanannya yang sedang, ini bukan yang tekanan tinggi ya. Tekanannya dia hanya sampai ke 90 psi, 728 tekanannya 90 psi. Karena ada ban Roadrunner yang tekanannya itu bisa sampai 45. Nah ini tekanannya ya 90 psi. Oke. Nah karena saya menggunakan ban atau wheelsetnya si Vitaya, si Stratos S3 dengan Vitaya ini, berarti saya juga mendapatkan fasilitas quick release di depan dan juga quick release di belakang. Jadi sudah menggunakan quick release semuanya. Suara jangkriknya lumayan. Oke. Nah, itu tadi adalah secara keseluruhan review saya mengenai si vintage road bike ini. Nah, mungkin teman-teman punya referensi lain untuk road bike klasik atau vintage road bike lainnya. Mungkin bisa mention ke kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang pengen sepedanya di review, boleh juga add nomor saya atau DM saya lewat Instagram, nanti kita bisa komunikasikan lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai si sepeda vintage ini. Terima kasih. Assalamualaikum.